kabar kalian hari ini? Baik. Mudah-mudahan sehat ya. Ada rumah sudah makan? Baik. Kita patut bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan yang lebih oleh Tuhan di masa pandemi. Baik, izinkanlah saya memimpin doa ini dan izinkanlah saya memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa. Lanjutkan ke materi, saya ini atau ibu ini mengecek dulu kehadiran anak-anak di kelas ya. Baik, silakan absen. Agnes Oni. Kita ke materi yang hari ini, ibu ingin tanya-tanya dulu tentang materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang perdagangan internasional. Kegiatan pembelajaran sebentar, kalian mampu menguraikan analisis kaitan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Bahwa perdagangan luar negeri kita itu berisi atau barang-barang yang diperdagangkan adalah hasil sumber daya alam. Sedangkan yang kita impor dari luar itu seperti peralatan dan mesin-mesin. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kenapa terjadi penurunan kegiatan ekspor di bulan April? Coba kaitkan dengan kondisi Indonesia. Bulan April, bulan Januari sampai April 2020. Apa yang terjadi di negara kita? Atau situasi apa yang terjadi di negara kita? Bulan Januari sampai April 2020. Silakan. Pandemi COVID-19. Iya, ada atau terjadinya pandemi COVID-19. Lalu kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghentikan siklus penyebaran virus corona? Coba. Dengan lockdown. Iya, dengan kebijakan lockdown dan PSBB. Dampaknya aktivitas ekonomi kita ada yang tidak melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga ini dibuktikan dengan menurunnya kegiatan ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, baik, kriteria penilaian diskusinya. Yang pertama, kemampuan berbahasa Indonesia. Kalau sangat mampu berarti 4, kemudian mampu 3, kurang mampu, cukup mampu 2, kemudian kurang mampu 1. Tapi saya yakin kalian semua bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mampu memaparkan hasil diskusi. Yang ketiga, kesesuaian konsep dengan masalah yang disajikan. Seperti saya bilang tadi, jangan lari keluar dari gambar grafis yang ditampilkan dalam LKPD. Kemudian yang terakhir, mampu menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Dari setelah diskusi kalian sendiri mampu dipaparkan, kalian juga sebentar harus mampu memberikan respon terhadap diskusi kelompok lain. Bisa dipahami ya? Baik, untuk kelompok yang tercepat menyelesaikan hasil diskusi, saya akan berikan hadiah kecil, hadiahnya rahasia. Jangan dilihat nilainya, jangan dilihat bungkusannya, tapi dilihat makna dari pemberian saya ke kalian. Di depannya sudah ditulis kelompok 1 karena direkam ya. Untuk kelompok 1 karena sudah menyelesaikan diskusinya dengan tepat sesuai janji saya, maka kalian dapatkan reward. Isinya sebentar baru dibuka ya. Dimakan bagus untuk kesehatan. Jadi sebentar baru dibuka. Selamat untuk kalian ya. Baik. Aku ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kemukakan pengertian perdagangan internasional. Jawab. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Nomor 2, uraikan 2 analisis kaitan antara kondisi iklim Indonesia dengan potensi sumber daya alam. Jawab. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang memiliki ciri-ciri seperti curah hujan yang tinggi, udara yang lembab dan hangat, matahari yang bersinar setiap tahun, mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, mempunyai hutan yang luas dan berbagai macam-macam hewan yang banyak sehingga tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan baik.
Nomor yang ketiga. Dari gambar di atas, apa yang terjadi dengan tingkat konsumsi rumah tangga? Jawab, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar minus 5,57%. Yang kedua, apakah kaitan antara kebijakan pemberian BLT COVID-19 oleh negara terhadap kegiatan konsumsi rumah tangga? Jawab, untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok berikutnya kelompok 2. Silakan di Nomor 3. Dari gambar di atas, apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia setelah penghentian hubungan dengan dagang dengan Tiongkok? Jawabannya, dampak ekonomi Republik Indonesia. Ekonomi Indonesia turun 0,29%. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia? Optimasi ekspor pertanian, pertambangan, perikanan, substitusi impor dari negara lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa ekspor antara Cina dan Indonesia diperhentikan? Kami ingin mengetahui jawabannya. Kami ingin menjawabnya. Dengan kondisi dunia, kita mengalami pandemi COVID-19. Dengan itu, semua negara di-lockdown-kan. Itu saja, terima kasih. Karena adanya pandemi COVID-19, maka adanya penghentian hubungan kerjasama maupun hubungan dagang dengan negara Cina atau RRC, karena sumber COVID itu dari sana ya. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Kita beri tepuk tangan dulu. Semangat. Kalian luar biasa, kalian mampu membaca gambar grafik. Sekarang kita sama-sama mengevaluasi seperti apa alur kalian memecahkan masalahnya. Masalah pertama yang saya tampilkan adalah kondisi perekonomian Indonesia yang diambang resesi. Itu ditandai oleh dengan penurunan jenis-jenis pembelanjaan yang ada di elemen-elemen pembelanjaan ekonomi. Salah satunya yang jadikan poin penting untuk kalian adalah menurunnya belanja konsumsi rumah tangga sebesar minus 5,57%. Nah, itu dampak dari kebijakan lockdown yang dilakukan oleh negara dari bulan Maret akhir sampai dengan bulan Juli awal. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira atau kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi menurunnya belanja konsumsi rumah tangga? Yaitu dengan cara memberikan bantuan BLT COVID-19 kepada masyarakat yang kurang mampu. Bahkan sekarang kepada para pekerja yang memiliki kartu prakerja. Apa tujuannya pemberian uang tunai tersebut? Untuk meningkatkan efektivitas daya beli. Lalu apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah itu? Yang pertama tadi adalah mengoptimalisasi ekspor pertanian ya, perikanan dan kelautan. Kemudian kita mencari impor atau substitusi impor ke negara lain. Kita tidak hanya berhubungan dengan negara Cina, tetapi pemerintah sedang mencoba menggali untuk bisa mengimpor dari negara India atau negara-negara lainnya yang menjalin kerjasama dagang dengan negara Indonesia. Jadi kurang lebih itu masalahnya dan solusi yang disampaikan oleh pemerintah. Baik. Saja ditulis. Ya. Tuliskan. Kira-kira kalian menyukai pembelajaran hari ini atau tidak? Pokoknya kesan dan pesan kalian. Kemudian yang berikutnya, materi kita lanjutan dari materi ini untuk minggu depan kita lanjut dengan manfaat perdagangan internasional. Kita sudah selesai, maka saya minta kalian berdiri, satu orang bawa kita dalam doa. Karena tadi saya yang akhiri harus dari kalian yang kedua. Silakan.